Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Dian. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Baik, sebelumnya kita harus berdoa dulu, ya. Berdoa kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini akan memberikan kebarokan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, tentunya kamu tahu ya tentang apa itu bagian-bagian dari tumbuhan ya. Yang pertama ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, juga ada buah. Nah, kita akan pelajari satu persatu, kita akan mengenal satu persatu. Baik, yang pertama adalah akar ya. Yang pertama adalah akar, anak-anak ya. Akar itu kalau kamu pernah tahu ya, tahu tentang tumbuhan ya, pasti kalian pasti tahu akar. Pernah mencabut rumput atau kalian pernah tahu pohon tumbang pasti ada akarnya ya. Perhatikan, akar itu ada dua, anak-anak ya. Ada dua. Yang pertama adalah akar tunggang ya. Yang kedua adalah akar serabut ya. Apa fungsi akar itu sendiri ya? Fungsi akar ya, yang pertama adalah sebagai alat untuk menyerap air, nah, ya. Menyerap air dan nutrisi ya. Kamu pasti pernah menyiram bunga kalian di rumah ya, atau kalian ikut ayahmu ke sawah, ayahnya mengairi padinya ya. Apa fungsinya? Yaitu memenuhi kebutuhan tumbuhan itu sendiri ya. Nutrisi itu ada kalian memupuk tanaman kalian ya. Ada pupuk kandang mungkin, ada pupuk kimia mungkin ya. Semua itu untuk memenuhi nutrisi dalam tubuh tumbuhan. Nah, itu diserap oleh akar yang pertama ya. Fungsi akar yang kedua adalah sebagai penyangga tubuh tumbuhan ya, agar tetap kokoh ya. Kalau kamu punya kaki, tumbuhan punya akar ya. Akar untuk menopang tubuhnya. Kalau akarnya kuat, tumbuhan diterpa angin ya, pasti dia tidak akan tumbang. Selanjutnya, fungsi yang ketiga apa, anak-anak? Sebagai cadangan makanan ya. Karena tumbuhan juga menyimpan cadangan makanan di akar, di akarnya. Apa itu, anak-anak? Ada ketela pohon ya. Ketela, orang Jawa telo gitu, anak-anak ya. Itu untuk menyimpan cadangan makanan. Yang selanjutnya, fungsi akar yang selanjutnya adalah sebagai simbiosis mutualisme ya, di mana di situ bekerjasama dengan mikroorganisme jamur mikoriza. Nah, itu membantu untuk menyerap apa? Menyerap cadangan makan atau makanan dalam tanah ya. Juga dalam akar menghasilkan hormon pertumbuhan ya, untuk mengontrol pertumbuhan-tumbuhan itu ya, agar tetap bisa semakin besar, semakin rimbun daunnya, semakin besar batangnya, dan semakin kokoh akarnya. Itu menggunakan apa? Hormon pertumbuhan yang kita sebut sebagai, yang biasa disebut adalah hormon auksin dalam tumbuhan. Baik, itu adalah akar. Yang kedua adalah batang ya. Batang kamu pasti tahu, bagian dari tumbuhan setelah akar, di atas akar. Fungsi batang yang pertama adalah sebagai transportasi ya, sebagai alat angkut, anak-anak ya. Alat angkut apa? Air. Yang kedua, zat organik yang diserap oleh akar melalui apa? Melalui pembuluh silet, itu yang mengangkut air dan zat unsur hara atau zat organik yang diserap oleh akar. Nah, itu disebar ke atas, ke daun ya. Juga di dalam batang itu juga ada namanya pembuluh floem. Nah, floem itu apa? Floem itu untuk mengangkut hasil fotosintesis ya, zat yang dihasilkan oleh fotosintesis itu disebarkan kembali kepada seluruh bagian-bagian dari apa, anak-anak? Dari tumbuhan itu sendiri. Ya, itu tadi adalah fungsi dari
batang. Yang ketiga adalah daun. Kamu pasti tahu yang namanya daun ya. Daun itu banyak jenisnya anak-anak ya. Ada daun menjari, ada melengkung, ada sejajar ya. Nah, itu adalah jenis-jenis daun ya. Kita nanti juga akan mempelajarinya itu ya. Nah, apa fungsi dari daun itu? Fungsi utama dari daun adalah sebagai tempat untuk fotosintesis ya, sebagai tempat fotosintesis. Kalau bahasa biar kamu mudah ingat, itu adalah untuk memasak makanan ya. Fungsi yang kedua adalah sebagai tempat pertukaran gas ya, gas karbon dioksida atau CO2 dan O2 ya. Karena di dalam daun itu ada namanya stomata. Di sini tempat keluar masuknya gas tersebut. Fungsi selanjutnya adalah sebagai transpirasi. Apa itu transpirasi? Penguapan pada tubuh tumbuhan itu sendiri untuk mengontrol ya, mengontrol kelembapan dalam tubuh tumbuhan itu sendiri ya. Selanjutnya juga sebagai penyimpangan makanan. Di daun juga ada untuk menyimpan makanan ya, seperti daun cocok bebek. Nah, itu tadi adalah fungsi dari daun. Yang keempat adalah apa anak? Setelah akar, batang, daun, selanjutnya adalah bunga. Pasti kamu tahu bunga dari sebuah tumbuhan itu ya. Bunga itu bisa berwarna-warni ya, dengan tergantung jenis tumbuhan ya. Fungsi dari bunga itu apa tuh ya? Fungsi bunga itu yang utama adalah sebagai tempat reproduksi ya, dimana dalam bunga itu ada 2 organ reproduksi dalam bunga itu ya. Ada benang sari ya, yang kedua adalah kepala putih ya. Bunga juga sebagai pembentukan biji anak-anak ya. Setelah 2 organ reproduksi itu bertemu dan itu akan menghasilkan biji ya. Selanjutnya fungsinya adalah sebagai penarik serbuk sari atau daya tarik ya. Kamu pasti tahu bunganya pada sebuah tumbuhan itu warna-warni, ada yang merah, kuning, ungu dan sebagainya. Itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Nah, sebagai estetika dari tumbuhan itu ya. Nah, itu nanti akan memiliki daya tarik pada serangga. Serangga itu akan datang kepada bunga, dia hinggap dalam bunga tersebut sehingga akan membantu penyerbukan ya, sehingga membantu penyerbukan pada tumbuhan tersebut ya. Baik, bagian tumbuhan yang terakhir adalah yang kelima, itu adalah buah pada tumbuhan. Kamu pasti tahu namanya buah ya. Buah itu kan buahnya ya, ada buah salak, buah mangga, buah rambutan, buah apalagi, buah anggur dan sebagainya. Nah, buah itu ya, fungsi utamanya apa? Nah, tahu? Nah, fungsi yang utamanya adalah sebagai penyebaran biji anak-anak, sebagai regenerasi dari tumbuhan tersebut agar tidak punah ya. Setelah tumbuhan itu tadi 5 bagian dari tubuh tumbuhan. Yang pertama apa? Akar. Nah, kamu pasti ingat ya, akar. Yang kedua adalah batang. Yang ketiga adalah daun. Yang keempat adalah bunga. Yang terakhir adalah apa? Buah. Itu adalah bagian tubuh tumbuhan. Baik. Demikian tadi anak-anak pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Pak Dian sampaikan bermanfaat buat kita semuanya ya, dan menjadi wawasan. Baik,
untuk pertemuan kali ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dari Pak Dian cukup sekian. Bila ada kurang lebihnya, Pak Dian meminta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min satu berita, yes.